Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita di jam kedua pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran 4 ya. Kita masih berada di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya marilah kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ya, kalian siap atau semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita lanjutkan materi kita di pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, ini mari kita baca teksnya ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita memudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, di sini ya, sebaiknya kita membudayakan sikap malu. Nah, sikap malu tentang sekolah kita tidak bersih, ya, kemudian taman-taman di depan kelas yang tidak diperhatikan, lingkungan sekolah kita kotor, banyak sampah-sampah berserakan, ya. Nah, itu seharusnya kita harus malu ya dengan keadaan yang seperti itu. Nah, untuk itulah mari kita bersihkan sekolah kita dengan baik. Nah, ini dia ya. Kalian bisa melihat gambar di bawah ini. Nah, inilah contoh sekolah yang halamannya tidak bersih atau pekarangan sekolahnya tidak bersih, banyak sampah yang berserakan, ya, kemudian rumput-rumput liar yang tidak dicabuti, ya. Kemudian banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, tidak pernah disapu, banyak debu, banyak kuman. Nah, inilah gambar sekolah, halaman sekolah yang tidak terawat atau tidak dibersihkan ya. Nah, pekarangan sekolah yang sangat kotor. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus membersihkannya, menyapu, membersihkan, mencabut rumput-rumput yang liar ya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Itulah yang harus kita lakukan agar sekolah kita menjadi bersih. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Nah, ya, sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Nah, masih ingatkah kalian dengan tari gerakan menyapu lantai? Nah, ini kalian bisa melihat gerakan ini adalah gerakan tari menyapu lantai. Di mana ada gerakan kepala, gerakan tangan, ya, kepala yang digeleng, tangan yang diayun, kaki yang disilang. Nah, ini adalah gerakan
menyapu lantai ya, gerakan tari menyapu lantai. Nah, di sini dapat kita melihat ya, pada gambar ini gerakan-gerakan mereka ini ya. Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Nah, ini diantaranya contoh gambar di bawah ini adalah contoh dari pola lantai. Nah, ini pola lantai, polanya itu ya horizontal. Kemudian yang ini pola lantainya adalah pola vertikal. Kemudian ini bentuk huruf P ya, bentuk huruf P. Kemudian ini bentuk huruf O. Nah, ini adalah contoh dari berbagai macam pola lantai ya. Nah, pola lantai adalah suatu pola atau posisi ketika menari. Nah, ini pola lantai, posisi ketika menari ya, suatu pola atau posisi ketika menari. Itu yang dinamakan pola lantai. Nah, ini kalian bisa melihat ya, alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi tari pola lantai itu seperti gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Di mana benda-benda ini seperti gendang, rebana, tamborin, atau tipa ini adalah alat alat ritmis. Alat ritmis yaitu alat yang tanpa nada atau ketukan ya. Ada do re mi fa sol la si do itu namanya nada ya, tanpa nada. Nah, ini langsung dipukul-pukul saja ya. Ini dinamakan alat ritmis ya. Alat musik ritmis. Nah, jika alat musik ritmis, musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kalian. Misalnya, gunakan botol plastik bekas. Nah, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Nah, gambar rebana membentuk bangun datar lingkaran ya. Permukaannya di atas rebana ini membentuk bangun datar berupa lingkaran. Kemudian gendang ya. Ini dinding gendang membentuk segitiga. Nah, pola dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Nah, seperti ini polanya. Lingkaran 1, segitiga 1 ya. Lingkaran 1, segitiga 1 ini adalah pola ya. Nah, kemudian ini misalnya polanya lingkarannya 2, baru segitiganya 2. Lingkarannya 2 lagi, segitiganya 2 lagi, seperti itu ya. Lagi membuat pola yang lain. Segitiganya 1, lingkarannya 2. Segitiganya 1, lingkarannya 2. Nah, ini adalah contoh dari pola bangun datar. Nah, ini kalian bisa latihan di sini. Nah, kalau polanya ini 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Berarti di sini diisi dengan 2 lingkaran baru 2 segitiga. Seperti itu pola bangun datar ini ya. Kemudian ini segi 4. Nah, seperti ini ya. Baru yang ini segi 4 yang seperti ini. Nah, bisa kalian ikuti. Habis ini. Nah, seperti itu ya, untuk membuat pola bangun datar. Kalian bisa latihan-latihan sendiri di buku kalian masing-masing ya, untuk mengasah kemampuan kalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran tematik ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan Ibu mohon maaf, kita akhiri.
dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.